terapi, kalian berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan materi terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat mandiri yang saya lakukan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini materi pendidikan kesehatan yang saya berikan akan memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Saya izin untuk share screen terkait dengan materi pendidikan kesehatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat mandiri yang akan saya berikan kepada kalian semuanya ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Materi pengabdian masyarakat yang kali ini saya sampaikan kepada kalian semuanya yaitu terkait dengan sosialisasi sopan santun baru dan penggunaan masker untuk mencegah penyakit COVID-19. Seperti yang telah kalian ketahui ya, sampai dengan saat ini penyakit COVID-19 masih tergolong penyakit pandemi ya, yang cukup meresahkan semua negara yang ada di dunia ya, khususnya di Indonesia. Meskipun mungkin untuk saat ini vaksinasi sedang digalakan ya, sedang dijalankan, sedang didistribusikan secara merata. Kasus COVID-19 masih mengintai ya, istilahnya masih menjadi prioritas untuk kita hindari ya. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melalui perilaku 5M ya. Ini 5 perilaku ampuh mencegah penularan virus corona. Dulu 3 ya, 3M dulu itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Nah, sekarang dengan perkembangan ini ya kasus, kemudian berbagai penelitian, berbagai observasi yang dilakukan oleh para ahli, ternyata ada 5 perilaku ampuh untuk mencegah penularan penyakit COVID ini ya. Itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Pun kasus-kasusnya untuk saat ini tergolong tidak terlalu tinggi ya, namun tetap DKI Jakarta apalagi ya, DKI Jakarta masih menjadi kasus tertinggi di Indonesia ya. Dia sekitar sampai saat ini itu sekitar 20% lebih ya. 20,3% kalau nggak salah itu. 20,3% ya. Dia DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi dengan kasus COVID-19 ya di Indonesia ya. Termasuk juga yang kedua Jawa Barat ya. Karena posisi kita kan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu kan di Bekasi ya. Dan perbatasan DKI Jakarta ya. Jawa Barat juga kasus kedua tertinggi di Indonesia. 5M yang pertama adalah pentingnya memakai masker. Nah, ini yang akan saya sampaikan ya. 5M yang pertama ini karena apa? Karena sampai saat ini pemakaian masker menjadi salah satu perilaku yang cukup ampuh untuk menghindari atau untuk mencegah
penularan penyakit COVID-19. Seperti yang kalian lihat ya, di berbagai macam pojok tempat itu banyak ya, banyak pasang spanduk-spanduk pakai masker, harga mati, tidak pakai masker bisa mati, itu kan banyak tuh kan, ya kan, label-label spanduk-spanduk seperti itu terpasang ya. Karena apa? Karena memang menggunakan masker itu merupakan perilaku yang cukup ampuh. Nah, mengapa kita harus pakai masker? Kalau nggak pakai masker, maka 100% Anda pasti akan tertular. Tapi kalau Anda pakai masker, maka kemungkinannya 70% kemungkinan tertular. Nah, jika teman yang tertular tersebut pakai masker, maka kemungkinannya Anda tertular hanya 5%. Tapi jika dua-duanya pakai masker, maka penularannya kemungkinan hanya tinggal 2%. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan bahwa siapapun yang keluar rumah harus menggunakan masker. Tapi hasil observasi saya ya, selama beberapa minggu ke belakang ini, ya nggak tahu juga, mungkin kalian juga mengamati ya, sepertinya perilaku menggunakan masker agak berkurang ya. Banyak saya temukan itu orang-orang yang nggak pakai masker gitu di jalanan itu, berbeda sama yang pada bulan-bulan kemarin itu sebelum vaksinasi betul-betul digalakkan ya. Saya kok perilaku pakai maskernya udah mulai menurun gitu. Apakah mungkin dalam pikiran mereka udah divaksin ini gitu, jadi udah kebal gitu, jadi dianggap menggunakan masker sudah tidak perlu lagi, padahal nggak seperti itu ya. Tetap sebelum pandemi ini berakhir pakai masker, meskipun kita sudah vaksin, pakai masker tetap perlu ya. Lagi kalau kita sampai keluar rumah, ada di tempat-tempat keramaian ya, di lingkungan yang banyak berumurnya orang, kita harus menggunakan masker. Lihat ya di sini ya. Percikan air liur dalam berbagai kegiatan jika kita nggak pakai masker nih. Ada perbandingannya seperti ini. Nggak pakai masker dan pakai masker ya. Kalau kita bersin sekali, kita tidak menggunakan masker, ya, kan banyak sekali ya percikan air liurnya. Tapi kalau kita menggunakan masker hanya sedikit ya. Kalau kita bernyanyi, gitu. Lihat, tanpa masker dengan menggunakan masker akan beda. Berbicara secara langsung juga selama 1 menit, kemudian batuk juga. Nah, ini berdasarkan ini ya penelitian dari Dr. Richard Davis. Ya. Pada intinya menggunakan masker dan tidak menggunakan masker akan berbeda. Akan berbeda. Karena apa? Karena masker merupakan ini ya, pelindung, booster, pelindung agar percikan air liur, percikan udah tidak sampai keluar. Kalau misalnya nggak pakai masker, otomatis karena nggak ada penghalang, pasti akan keluarnya lebih banyak. Ya. Kita gunakan ya, ada beberapa jenis masker ya yang bisa kita gunakan. N95 ya, N95 otomatis itu untuk tenaga medis ya, untuk menangani ini ya, untuk menangani kasus-kasus biasanya ada di rumah sakit, menangani pasien yang kasus COVID gitu. Kita nggak pakai juga nggak masalah, nggak apa-apa. Ada masker medis yang banyak ya, sekarang banyak beredar, banyak digunakan ya. Dan masker kain yang sampai saat ini kayaknya cenderung sudah mulai berkurang digunakan oleh masyarakat ya. Mereka banyak kan pakai masker medis sekarang. Karena sekarang mungkin karena permintaan meningkat gitu, sehingga
produksinya juga meningkat dan harganya juga otomatis akan cenderung ini ya, cenderung menyesuaikan, lebih murah. Mungkin bagi masyarakat kalau pakai kain kan kita harus nyuci dulu gitu, kita harus itu dulu ya kan. Ya mungkin ribet gitu dibandingkan dengan masker medis. Kalau medis kan sekali pakai udah buang gitu, ya kan. Sebaiknya masker kainnya yang pakai 3 lapis ya, jangan 2, soalnya biar perlindungannya betul-betul lebih baik, lebih aman. Jangan menggunakan masker jenis ini ya, kain scuba atau buff gitu. Karena apa? Karena di samping jenis kainnya yang kurang bagus, juga timbul ini agak sesak apa gitu ya, nggak cocok. Yang jelas kurang cocok untuk kita ya. Kan ada tuh banyak banyak tuh beredar ya. Itu pertama kali COVID itu yang jenis-jenis scuba sama buff itu ya. Baiknya kita hindari ya, kita gunakan masker kain yang memang sifat ini melindungi, yang nyaman digunakan, tidak panas, dan kalau bisa yang 3 lapis. Nah, bagaimana sih cara pakai masker kain yang baik, yang benar? Yang jelas, gunakan masker kain yang bersih, yang sudah dicuci ya. Cuci tangan dengan sabun dan air sebelum menggunakan masker. Sebelum pegang masker, harus cuci tangan dulu, bersih. Pastikan kondisi tangan kita bersih ya. Kemudian baru kita ambil masker dan kita gunakan ya. Pastikan bahwa masker tersebut menutupi mulut dan hidung ya. Nggak ada celah. Dan tarik bagian bawah masker untuk memastikan bahwa area mulut dan dagu sudah tertutup. Nah, kalau untuk pakai masker kain, sebaiknya hanya 3-4 jam ya. Tapi kalau misalnya sudah lembab, sebelum 3 jam, 4 jam sudah lembab, juga harus diganti tetap. Makanya kalau misalnya kalian keluar, gitu kan ya, di kampus, dan ini kayaknya butuh waktu seharian nih, nggak ada nggak pakai masker itu ya, nggak pakai masker medis yang nggak bawa, tapi bawanya masker kain ya udah bawa 2 atau 3 nggak masalah gitu ya. Yang penting kondisinya bersih. Ya. Jadi kalau udah nggak enak dipakai maskernya, kayak kelihatan lembab dan atau lebih dari 3 jam 4 jam, sebaiknya ganti. Ya. Cara lepasnya gimana? Tadi cara pakai ya, cara lepasnya. Yang jelas jangan menyentuh bagian depan, bagian muka atau permukaan manapun dari masker kain. Soalnya apa? Karena itu pasti mengandung berbagai macam kotoran, kuman, atau virus atau apapun ya, bakteri segala macam. Ya. Nah, jangan pernah pegang bagian depan dari masker ya. Pegang ini ya, bagian belakangnya yang untuk dilepas. Kalau memang nggak pakai tali di belakang, nggak pakainya yang untuk dipasang di telinga, ya berarti lepas bagian karet yang di telinga itu ya. Tuh ya, setelah dilepas, sudah melepaskan masker, cepat cuci tangan. Ya. Pakai air, pakai sabun, pembersih atau pakai sanitizer boleh, dan langsung rendam masker kain tersebut ke dalam air sabun, ya. Atau langsung siram pakai air panas juga nggak apa-apa. Kalau ibu biasanya sudah menyediakan ini ya, baskom atau itu khusus, jadi sudah ada larutan sabunnya di situ ya. Kalau udah dipakai langsung dicemplungin di situ, mungkin dalam larutan air itu, air sabun desinfektan, pokoknya pembersih desinfektan. Nah, kalau kita pakai masker medis kan nggak perlu dicuci tuh, ya kan? Kalau kita pakai masker medis, disposable ya, sekali pakai. Bagaimana cara buangnya? Cara membuang masker medis, jelas tetap jangan memegang bagian depan, ya. Bagian permukaannya lepas,
dari samping atau belakang. Soalnya kalau dia emang kaitannya di telinga, berarti telinga yang dari telinga dibuka. Atau kalau kaitannya dari belakang, berarti belakang, ya. Dan dilipat dan dengan bagian dalam tertutup, ya. Dan digunting atau disobek. Jangan dibuang begitu aja, ya. Kita sobek, ya. Kita gunting atau kita rusak, pokoknya kita rusak masker kainnya, ya. Jangan sampai utuh begitu aja langsung dibuang, jangan, ya. Bikin supaya masker tersebut rusak. Soalnya apa? Untuk mencegah kemungkinan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut, ya. Jangan sampai. Dan baru kita buang ke tempat sampah, ya. Harus kita hindari pada saat menggunakan masker. Pertama adalah menghindari pakai masker yang longgar. Kan kemungkinannya kalau misalnya ini kan talinya misalnya pakai kain gitu, nalinya kurang kenceng, atau misalnya menggunakan masker medis, mungkin karena sering ditarik atau sering itu jadi longgar. Nah, kalau udah longgar begitu lebih baik ganti, ya. Jangan menggunakan masker yang longgar. Karena apa? Karena kalau masker longgar berarti kan tidak menutup rapat, ya, hidung, mulut kita, saluran pernafasan kita, ya. Kemungkinannya takutnya ada berbagai macam virus, kuman atau kotoran yang lainnya yang gampang masuk, ya, karena tidak ada pelindung, ya. Pelindungnya longgar, bisa nyelip, ya. Jangan menggunakan masker di bawah hidung. Nah, suka diturunin kan kadang kalau misalnya itu, ya, gerah gitu, ya. Kalau gerah suka diturunin tuh, nutupin mulut aja. Bahkan ada yang sampai turun sampai dagu gitu kan. Sering tuh kan. Kalau misalnya kita lagi mau makan atau apa, lebih baik kita lepas, ya. Tapi lihat dulu kondisinya kalau itu, ya. Kalau memang kondisi kita sepi, terus kemudian resikonya kecil, ya nggak masalah gitu, ya. Yang jelas jangan menggunakan masker yang dipolotin ke bawah, jangan, ya. Jangan sampai gitu. Jangan melepaskan masker saat bicara. Jadi kalau karena nggak betah, ya, kita lepaskan masker pada saat kita bicara dengan orang lain, malah itu justru berbahaya, ya. Justru dengan kita menggunakan masker pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain secara langsung, ya, secara tatap muka langsung, kita bisa melakukan usaha-usaha pencegahan, ya, pencegahan penularan. Tuh, ini jangan menggunakan masker di area dagu yang tadi saya bilang, ya, diturunin sampai dagu. Nah, nggak betah gitu, turunin, melorotin aja ke bawah. Terus jangan bertukar masker, ya, jadi pakai masker gantian dengan orang lain, ya. Nggak boleh, ya, bekas orang lain kita pakai nggak boleh. Jangan mengubah atau menyesuaikan posisi masker kan, karena mungkin longgar atau apa, ya, ini kita benerin tuh posisinya, ya, dengan memegang bagian depan. Jangan, ya. Jangan membetulkan posisi masker pakai tangan langsung, kecuali memang misalnya kita pakai sarung tangan, ya, atau misalnya membetulkannya dari belakang gitu, ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas jangan memegang bagian depan, ini yang paling berbahaya karena bagian depannya ini, ya. Karena kita tangan kita menyentuh bagian depan, ya, sedangkan depan itu adalah berisi penuh dengan berbagai macam ini, ya, kotoran, virus, segala macam kuman, ya, dan menimbulkan tangan kita jadi terkontaminasi, ya kan. Hanya sebaiknya hindari, ya, hindari kontak langsung tangan dengan masker bagian depan. Nah, bagaimana sih cara cuci masker kain tadi, ya? Maskernya sudah selesai dibuang. Kemudian sekarang kalau masker kain kan bisa dipakai lagi tuh, kan? Tapi harus dicuci, ya. Nah, bagaimana sih cara mencucinya? Nih, ya, kita siapkan air, ya. Kalau bagus air panas, ya. Kemudian diberi deterjen, ya,
disinfektan ya, kemudian direndam beberapa menit, baru kemudian dikucek-kucek seperti mencuci biasa ya. Ya, kotorannya luruh, kotorannya hilang, dibilas ya, dengan air bersih, yang bisa hilang, dan dijemur, keringkan, ya. Dan disetrika. Jadi setelah dijemur itu disetrika ya. Kenapa? Karena di sini otomatis segala macam kotoran yang ada yang menempel di masker akan mati ya. Selain mati karena deterjen ya, mati karena dijemur, mati karena disetrika. Jadi ada 3 kali, ya, 3 kali proses yang membuat kuman, virus, kotoran segala macam yang berbahaya yang menempel di masker kain akan mati. Ya, jika kita pakai masker, virus corona sulit untuk menularkan kita ya. Lihat ya, dia maskernya diturunin tuh, nggak pakai masker tapi diturunin tuh sampai dagu tuh, lihat. Padahal sebelahnya itu kena. Nah, kalau yang ini enggak, ibu-ibu bener dia pakai maskernya ditutup semuanya tuh, anaknya juga sama. Lihat, virusnya susah kan masuk, ketetean dia. Sampai rumah masih nempel tuh kan virusnya kan. Nah, langsung dicemplungin tuh ke deterjen. Udah ada dicuci, mati dia. Iya kan? Pinter kan ibu-ibunya sama anaknya tuh ya. Cuci, dijemur tuh. Dan disetrika, dia cuci tangan dulu sebelum ini ya. Setelah mencuci itu langsung disetrika itu. Cuci tangan. Nah, jadinya apa? Ibu terlindung, ibu dan anaknya terlindung dari virus corona ya. Beda dengan bapak-bapak tadi itu, ya kan? Bapak tadi yang ini yang nggak pakai, yang pakai masker tapi diturunin sampai dagu, masuk deh virusnya gampang banget, gitu. Nggak ada boosternya. Gimana jika ada tetangga yang tidak menerapkan 5M? Jangan sungkan pokoknya ya, jangan sungkan untuk menegur secara santun ya. Apabila kemungkinan ada orang lain yang pokoknya tidak melakukan 5M ya. Salah satunya yang paling penting yang memang bisa dilihat adalah yaitu tidak pakai masker, sering berkerumun, jaga jarak, nggak apa-apa, ditegur aja tapi dengan cara-cara yang sopan ya. Atau dalam cara terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Harus dihindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat terlalu berdekatan. Salaman karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga orang lain dan diri kita sendiri. Jaga jarak berarti kita menjaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Ya. Gas, adaptasi kebiasaan baru ya, sudah saatnya kita berubah. Masker, sering cuci tangan, bawa sanitizer aja ya. Manapun kita siapkan sanitizer ya, kita kan kecil tuh, masukin aja ke dalam tas atau kemana ya. Jadi kalau misalnya kemungkinan kita nggak bisa cuci tangan, ya memang lebih efektif mencuci tangan dengan sabun dibandingkan dengan menggunakan sanitizer sebetulnya ya.
Tapi kalau memang kondisinya kita tidak ya di lapangan susah menemukan air dan sabun, apa-apa, kita tetap menggunakan sanitizer, nggak masalah. Nah, kalau gunakan sanitizer, kadang-kala ada beberapa tangan yang memang ini ya, tingkat ininya ada yang kering atau yang gatel gitu kan, cocok gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada, kita sulit menemukan air bukan sabun ya masalah, pakai sanitizer ya. Dan makan bergizi ya untuk meningkatkan imunitas ya. Olahraga. Langsung ya, cukup dengan melambaikan tangan ya, cukup dengan apa? Tunduk hormat itu sama ya. Gunakan uang elektronik. Nah, kalau bisa mencegah ini ya, kontak melalui ini ya. Gampang sekali penularan melalui ini ya, melalui uang. Sekarang pakai e-money, uang elektronik. Setibanya di rumah langsung mandi, jangan lupa ya. Begitu nyampe rumah jangan pegang apa-apa dulu ya, jangan pegang apa-apa dulu, jangan ini apa-apa dulu, pokoknya nggak bisa cuci tangan dulu pakai sabun dan langsung mandi ya. Kenapa? Karena semua adaptasi kebiasaan baru ini perlu dilakukan untuk mencegah kita dari penularan COVID-19 ya. Nah, bagaimana bekerja dengan aman untuk new normal saat ini? Kita boleh menggunakan ini ya, ojek online, tapi tetap harus melakukan protap ya, tetap untuk melindungi, bawa ini, gitu, bawa helm sendiri ya, dan pakai masker yang jelas ya, bawa sanitizer, tisu, pakai baju yang melindungi semuanya ya. Ya, kita harus melakukan upaya untuk bisa mencegah penularan virus ya. Pada saat aktivitas di kantor atau di kalian pada saat ini belajar PBM, hanya harus ke kampus gitu. Misalkan ya, kalian bawa sejadah sendiri misalnya untuk sholat, bawa sanitizer, bawa alat makan sendiri ya. Kemudian bawa vitamin ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, vitamin C ya. Dan pakai masker, bawa masker lebih dari satu ya, persediaan untuk jaga-jaga. Nah, sampai rumah, kalau kita udah sampai rumah, ini protokol yang harus kita lakukan ya. Lepas semuanya ya, semua baju, lepas sepatu, alas ya. Kemudian buang benda-benda yang tidak dibutuhkan, misalnya kita menggunakan itu ya masker medis, kita buang ya masker medisnya, dan cuci tangan ya. Jangan menyentuh apapun ya, jangan langsung istirahat ya, jangan langsung apalagi tidur ya di kasur gitu, jangan ya, langsung mandi ya, cuci tangan langsung mandi, baru kita bisa menyapa keluarga ya. Kalau misalnya yang tinggalnya di rumah dengan orang tua ya, langsung bisa ini sama ayah sama ibu gitu, langsung bisa ngobrol. Terus begitu datang jangan pegang apa-apa dulu ya, cuci tangan langsung mandi, intinya itu ya. Ya orang tua. Nah, sekarang untuk mencegah kontak ya, menghindari kontak langsung ya, ini antara ini kan kontak langsung nih, tangan dengan tangan ya. Sekarang sungkem dengan orang tuanya dengan cara seperti ini ya, bisa. Kemudian nah, dulu kalau ketemu dengan teman kita salaman ya, jabat erat tangan. Sekarang salamannya cukup misalnya
sentuhan pakai ini bisa, sentuhan pakai siku bisa, atau menyapa dengan melambaikan tangan juga bisa. Gitu. Menghindari kontak langsung, kontak langsung tangan. Nah, dulu kita, nah ini ya sering ngobrol, cengkrama, main, temen ya kumpul-kumpul seperti ini. Nah, sebaiknya untuk saat ini kita menghindari mobilitas, menghindari kerumunan, ya. Kita ya tunda dulu lah untuk ngobrol-ngobrol dengan temennya. Ya, kalau nggak penting, penting banget ya. Kita harus melihat prioritasnya ya. Kalau memang penting banget, kita harus nemuin ya. Nggak mau, tapi tetap harus menggunakan protokol 5M itu ya. Nah, pada saat bertamu, misal kita memang sangat perlu gitu, untuk bertamu ya, ini ya harus kita lakukan, cuci tangan sebelum bertamu, kemudian tetap pakai masker, jangan terlalu lama ya, seperlunya saja, tidak perlu memberi atau menerima hidangan ya. Ini hindari dulu ya, hindari menjamu tamu untuk saat-saat ini, karena memang situasi kondisinya kurang ini ya, tidak memungkinkan untuk hal itu. Kita bertamu seperlunya. Ini. Dulu kan kalau misalnya yang sakit harus kita menengok, yang nengok orang sakit, berkunjung langsung. Nah, sekarang tunjukkan perhatiannya bisa lewat ini aja lah, WhatsApp ya, tidak perlu datang menjenguk untuk saat-saat ini ya. Atau kalaupun memang sebenarnya di rumah sakit juga nggak bakal boleh, tapi kalaupun di rumah memang kita betul-betul ingin nengok ya, usahakan jaga kerumunan ya, jangan sampai berkerumun seperti ini ya, jangan hindari. Terima kasih. Mari kita biasakan sopan santun baru. Tuh ya, terkait dengan adaptasi sosialisasi baru, khususnya perilaku penggunaan ini masker ya. Lihat di jalanan sekarang udah mulai ini ya, itu karena dianggapnya sudah vaksin, sudah corona udah mulai menurun kasusnya. Jangan ya, jangan kita terkecoh dengan penurunan kasus ya. Soalnya pandemi belum berakhir ya. Jangan sampai karena kita lengah kemudian kasusnya jadi naik lagi ya, jangan sampai. Nah, ini untuk absensinya ya, saya kirim di chat ya, di chat. Silakan Ibu minta kalian untuk mengisi. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ya sharing, mau ditanya. Jam berapa nih tuh? Jam 9. Pasti kan setengah jam lebih kan? Nggak nyampe 1 jam. Nanti mohon diisi ya daftar hadirnya ya. Ibu tunggu. Kalian juga kan belum praktek sih ya, semester 3 ya. Untuk kakak kelas itu kan udah mulai praktek ya. Ada beberapa tapi memang dibagi per kelompok. Pembelajaran itu PTM juga ada beberapa yang sudah memberlakukan ya. Karena memang untuk DKI saat ini udah masuk ke level 2 kalau nggak salah. Level 2 ya. Jadi ada sebagian yang memang membolehkan PTM, tapi tetap dengan protap yang ketat. Ya. Untuk masuk kerja juga kalau nggak salah 50% ya. Mudah-mudahan stabil ya kondisinya ya. Soalnya lihat banyak yang sudah, apalagi sepertinya sudah